Baik, yang kedua, selain kebersamaan dengan yang lain, sebenarnya yang jadi dasar kenapa sih kita memerlukan kebersamaan? Karena manusia itu secara fitrah juga punya kesadaran aku ini bagian dari sesuatu. Ini namanya kesadaran interkoneksi. Adaku ini sebagai diriku seperti ini itu karena menjadi bagian dari sesuatu. Identitasmu apapun itu kan bagian dari sesuatu. Saya sebagai dosen itu kan bagian dari institusi besar namanya dosen. Saya salah satunya di situ. Saya sebagai muslim ya bagian dari institusi besar agama namanya Islam. Saya sebagai orang Indonesia ya kan bagian. Ini kalau kadang-kadang kita pakai istilah ukhuwah, watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah. Ini menunjukkan kita ini ada di lingkup yang sama, yang saling terhubung. Nah, ini kesadaran ini sebenarnya sifatnya instinktif. Instinktif itu bagian dari fitrah dalam diri kita. Makanya ada istilah kesadaran kita, unity of self, kesatuan kita dengan diri kita sendiri, unity of family, kesatuan kita dengan keluarga, unity of people, kesatuan kita dengan masyarakat sekeliling kita, ada unity of mankind, kesatuan kita dengan seluruh manusia. Ada unity of ecosystem, kesatuan kita dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ada unity of cosmos, kesatuan kita dengan alam semesta. Dan nanti puncaknya adalah unity of God, kesatuan kita dengan Tuhan. Ini kalau digambar sebenarnya bukan gambar melungker seperti itu, tapi yang paling besar ya kita semua kesatuan dalam Tuhan, kemudian kesatuan dalam alam semesta, kemudian kesatuan di lingkungan sekeliling kita, kemudian kesatuan kemanusiaan, kemudian kesatuan dengan masyarakat sekeliling kita, dan kesatuan dengan keluarga, dan yang paling rendah kesatuan dengan diri kita sendiri. Yang kemarin teori kesendirian itu sebenarnya berhenti pada unity of self. Kita menyadari benar keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu sudah bagus, tapi langkahnya kurang luas. Karena dalam hidup ini kita tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita, bahkan dengan alam semesta, dan yang paling luas dalam ranah ketuhanan. Nah, ini penting kesatuan-kesatuan ini. Dan rumusnya apa? Rusaknya apa yang ada dalam kesatuan kita pasti berefek pada diri kita. Sebaliknya, rusaknya kita akan juga berefek pada lingkungan kesatuan kita. Kalau kita mursal, nakal, ya efeknya lingkungan sekeliling kita akan terpengaruh oleh kenakalan kita. Sebaliknya, kalau lingkungan kita juga rusak, ya dia akan terpengaruh pada kita. Ini ada hubungan namanya kesaling terhubungan. Misalnya orang, "Alah Pak, rumah saya kan banyak sampahnya, tak bersihkan, tak buang saja ke sungai," misalnya. Kamu tidak betah dengan kotornya rumahmu, tapi mengotori sungaimu. Kamu anggap sungai itu tidak berhubungan dengan dirimu. Padahal kalau sungai kamu kotori dan dia rusak, ya dia merusak ekosistemmu. Kalau ekosistemmu rusak, hidupmu juga mesti akan ada rusaknya. Ini yang kita jarang berpikir seluas ini. Karena mungkin kita lebih banyak berpikir di level self atau family. Nah, yang penting saya enak Pak,
Tapi sayanya itu lingkupnya sangat kecil. Kamu lupa bahwa sayamu itu lingkupnya luas. Akumu itu tidak sekedar aku yang kamu tunjuk ini, berhubungan dengan familymu, dengan peoplemu, dengan mankind, dengan kosmos, dengan God. Ini yang orang sering tidak berpikir dalam. Seolah-olah Allah yang sana saja rusak, biar saja. Allah wong itu orang Jogja kok yang kacau gitu ya, di kabupaten saya ndak, di tempat saya ndak. Seolah-olah kalau di sana yang rusak, di sini ndak, terus aman. Hidup ini saling mempengaruhi, saling interrelasi. Yang rusak kan teman saya, Pak, bukan saya. Iya, tapi kamu berhubungan, kamu bagian dari circle-mu. Lama-lamanya kamu akan terpengaruh. Oke, jadi ini kesadaran kesaling terhubungan. Makanya jangan egois. Jangan, yang penting saya selamat, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman. Tidak begitu. Kalau lingkunganmu kacau, kamu tidak bisa mengklaim dirimu selamat. Kadang-kadang kan ada misalnya yang punya prinsip begini. Ada yang bilang ke kita, teman kita itu loh selalu ngomong jelek tentang kamu. Enggak apa-apa, dia biar rusak-rusak enggak apa-apa. Yang penting aku dapat pahala dari ngomong jeleknya, nanti dosaku dipindah ke dia. Seolah-olah kalau dia rusak itu enggak ada efeknya sama sekali dengan aku. Padahal rusaknya dia itu ya wong dia teman kita, ada di lingkungan, di circle kita, pasti akan berefek ke kita. Kayak kita membaca medsos isinya orang maki-maki itu. Yang maki-maki orang lain kok, saya kan cuma baca. Dikiranya kalau cuma baca terus tidak berpengaruh. Ya paling tidak kosakata makian itu kan masuk ke kepalamu. Mungkin kapan-kapan kalau pas kamu perlu, tiba-tiba keluarlah kata makian itu. Misuhmu ternyata lebih fasih daripada yang selama ini kamu kritik. Kok bisa ya Pak saya ngomong sesadis itu, sekejam itu misalnya. Mungkin kamu kaget sendiri, kamu tidak tahu itu koleksi itu sudah lama tersimpan di kepalamu. Dari mana? Yang tiap hari ngajimu itu kan. Jadi kalau kamu buka HP kan, meskipun kalau saya kritik, wah sekarang jarang ngaji, buka HP terus. Saya buka HP-nya ngaji Pak. Iya tapi ngajinya ya jus TikTok sama ayat Twitter yang kamu baca. Akhirnya ya itu koleksi itu yang masuk di kepalamu dan kamu tidak sadar. Seolah-olah yang rusak itu sana-sana, kamu tidak rusak. Kita ini saling terhubung. Apalagi sesama bangsa, sesama agama, sesama manusia. Belum sesama semesta, apalagi sesama makhluk Tuhan. Jadi Pak, yang rusak kan di sana Pak, di Amerika, yang perang kan Rusia sama Ukraina, kita aman saja. Seolah-olah begitu, tapi jangan lupa kita ada di unity yang sama, di kesatuan yang sama. Ini penting untuk bahan renungan kita. Kita sering berpikirnya parsial. Jadi sepotong-sepotong. Kita lupa bahwa hidup ini saling terhubung.